Assalamualaikum. Ini part yang kedua ya. Sekarang jam 2 malam lewat 25 menit ya. Miring dah. Kita teruskan ya. Dua orang Arab bercakap-cakap antara Anies Baswedan dan Najwa Shihab. Kita ingin demokrasi kita ini sehat, maka proses pemilihan orang melalui pilkada itu mencerminkan aspirasi yang ada di rakyat supaya demokrasi kita sehat. Ciri demokrasi sehat, kata Anies, itu proses pemilihan dalam election itu ya, itu harus mencerminkan aspirasi yang ada. Nah, kalau dia mencalonkan jadi bakal calon gubernur Jawa Barat, dia tidak tahu aspirasi dari masyarakat Jawa Barat. Itu nggak ada, kecuali dia seolah-olah ingin di-drop dari atas ya, dicalonkan oleh PDIP namanya Ono itu ya. Dan dia faktor itu dia nggak mau maju jadi Jawa Barat karena aspirasi masyarakat Jawa Barat dia nggak tahu. Dan itu satu tawaran yang tiba-tiba ya. Dan Anies bilang sebelumnya bahwa menjadi gubernur itu bukan mencari pekerjaan. Kalau di Jakarta kan dia aspirasi dari Jakarta, masyarakat Jakarta itu kan jelas ya. Setelah Pilpres banyak warga kaum miskin kota atau mahasiswa itu datang ke rumah Anies ya, untuk dibantu menuntaskan masalah mereka yang mereka hadapi selama 1,5 tahun itu. Mereka menjadi tidak ideal hidupnya gara-gara dipimpin oleh pejabat Heru sebagai gubernur yang menggantikan Anies ya. Dan banyak fasilitas-fasilitas yang mereka terima itu baik mahasiswa maupun lansia maupun yang lain itu dicabut ya, dikurangi oleh Heru, dan mereka merasa kecewa dengan pejabat gubernur Heru, dan dia minta Anies untuk maju kembali menjadi gubernur Jakarta untuk ya mengembalikan situasi yang dulu sudah mereka terima itu dan dikembalikan, dan dia minta Anies untuk menggunakan kewenangannya untuk membantu mereka supaya lebih adil, diperlukan lebih adil dan lebih berbahagia, kira-kira begitu ya. Sementara kalau Jawa Barat, dia merasa aspirasi dari masyarakat Jawa Barat itu nggak ada. Karena dia diusulkan oleh PDIP, yaitu atas inisiatif Ono Suryo itu kalau nggak salah namanya. Dan dia menolak itu karena soal Pilgub ini bukan soal untuk mencari pekerjaan. Kalau kesempatan A hilang, maka kesempatan B ada, terus kita ambil kesempatan B. Masalahnya tidak sesederhana itu. Ini masalah aspirasi yang tiba-tiba tidak mendapatkan jalan, ruang-ruang untuk kedaulatan partai tadi disebutkan, ruang-ruang kedaulatan itu tiba-tiba hilang, ada tekanan dari pihak lain. Tapi ketika kemudian elit menyeleksi dengan berbagai macam alasan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, di situ ada mismatch. Mismatch inilah yang akan membuat hasil pemilu memang legitimate secara hukum, tetapi kekuatan moral di depan rakyat menjadi berkurang. Kenapa? Karena apa yang menjadi aspirasi tidak terungkapkan di situ. Aspirasi rakyat Jakarta terhadap Ridwan Kamil itu rendah ya, karena dalam survei Ridwan Kamil itu jauh berbeda dengan survei angka dari Ridwan, Anies itu jauh lebih tinggi. Jadi aspirasi Jakarta itu tidak menghendaki Anies dan tidak menghendaki Ahok, tapi tidak menghendaki Ridwan Kamil, tapi menghendaki Anies Baswedan ya. Tapi kalau seleksi yang dilakukan oleh pemimpin partai itu tidak berdasarkan aspirasi yang berkembang, dan kemudian melalui proses pemilu yang
sah itu lahir pemimpin tidak berbasiskan aspirasi rakyat itu, maka memang secara hukum ya, hasil pemilihan itu legitimate kata Anies Baswedan tadi, tetapi secara moral itu goyah ya. Tidak mendapatkan basis moral yang kuat karena dia lahir pemimpin daerah itu, pemimpin yang hasil dari pemilu yang tadi itu diseleksi dengan cara yang tidak berbasiskan kedaulatan aspirasi rakyat, tapi berdasarkan kedaulatan pemimpin partainya. Dan ini membuat meskipun hasil legitimasinya itu sehat, tetapi itu membuat demokrasi kita tidak sehat. Mas Anies, itu kalau tadi kita melihat proses ini dari sisi partai politiknya. Saya ingin bertanya dari sisi Anda sebagai politisi. Apa misalnya refleksi Anda atas berbagai langkah dan pilihan-pilihan politik yang Anda ambil selama ini, yang mungkin saja banyak berpengaruh pada hasil yang kita lihat sekarang, tidak bisa maju di pilkada. Ya. Gagasan perubahan mengedepankan soal kesetaraan, keadilan, dan itu yang terus-menerus kami gaungkan. Itu adalah sesuatu yang menurut saya akan terus kami perjuangkan. Jadi tesis utama untuk memahami Anies adalah kesetaraan dan keadilan, dan itu basis ya atau nyawa dari perubahan yang ditawarkan oleh Anies Baswedan kemarin di Pilpres, di pemilihan presiden. Dan gagasan kesetaraan dan keadilan itu bukan hanya akan diperjuangkan terus, tapi sudah dilaksanakan waktu Anies Baswedan menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 2017 sampai 2022. Dan gagasan kesetaraan keadilan itu tidak pernah muncul ya, dari celah-celah bibir para pemimpin partai, baik Prabowo, baik Mulyono, baik Gerindra, Prabowo, atau Golkar, apalagi Bahlil ya, yang tidak pernah menarasikan atau mengenalkan gagasan pentingnya menghadapi kelompok-kelompok atau setiap warga itu secara adil dan setara. Tidak ada pembedaan, tidak ada diskriminasi di antara citizen, di antara warga negara. Dan gagasan itulah yang akan terus diperjuangkan oleh Anies, yang bertumbuh pada dua hal ya, yaitu kesetaraan dan keadilan. Dan itu efeknya adalah Anies membela kepentingan orang banyak yang selalu dilemahkan secara struktural ya, dalam politik Indonesia modern kita. Dan dia membela kepentingan bukan hanya orang banyak, tapi juga kepentingan orang-orang yang lemah ya, yang dilemahkan oleh struktur. Nah, oleh karena itu kebijakan Anies Baswedan itu selalu bertumbuh pada kesetaraan, keadilan sebagai janji proklamasi di alinea keempat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan istilah secara jargonistik Anies mengatakan, dan dia akan membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Dalam dia menggunakan wewenangnya sebagai seorang pemimpin politik. Di dalam proses kemarin Pilpres maupun ketika Pilkada, itu agendanya. Dan gagasan ketika agenda ini kemudian tidak bisa dijalankan, maka kita akan cari jalur lain untuk bisa menjalankannya. Apa? Evaluasi, tadi pertanyaan saya lebih ke evaluasi langkah-langkah politik yang Anda ambil sebelum ini, yang mungkin saja berdampak pada realita politik yang terjadi hari ini. Seperti katakanlah misalnya Mas Anies, apakah tidak pernah mempertimbangkan opsi maju secara independen? Apakah opsi itu memang tidak pernah dipertimbangkan, mengingat ya pertanyaan yang bagus kesadaran ya, Anda bahwa situasinya complicated, partai-partai yang tadi menurut Anda memang berada dalam posisi yang tersandera dan sebagainya. Opsi independen itu tidak pernah Anda pikirkan, kenapa Mas Anies? Ada beberapa faktor. Pertama, bahwa saya ini mengikuti pilkada setelah ada permintaan terus-menerus dari masyarakat di Jakarta. aspirasi. Sementara proses MK
itu selesai bulan April. Itu baru selesai semuanya. Nah, independen itu Mei, sudah pendaftaran. Dan sesudah MK selesai, saya tidak kemudian, oh ya saya mau maju ke DKI Jakarta. Enggak, ini di rumah itu berdatangan warga, khususnya dari kampung-kampung miskin kota, yang meminta program-program yang dulu kita kerjakan itu dikerjakan balik. Jadi, satu adalah soal waktu. Waktu bahwa pilkada, independen itu pendaftarannya bulan Mei. Dan pada waktu itu, sibuk saya masih dalam fase, soalnya kita pertimbangkan dah, ini bukan kemudian, oh ya langsung mau ikut pilkada. Itu satu. Yang kedua, pada masa itu pun partai-partai dalam posisi kita akan mengusung dan percakapan sudah terjadi. Jadi dua faktor itu yang membuat tidak melakukan rute pilkada. Independen. Rute independen. Anda menyesalkan itu? Nggak ada yang saya sesali atas seluruh proses ini, karena saya yakin bahwa semua usaha yang kita jalani itu usaha yang satu menjaga tata nilai, yang kedua pasti ada hikmah dari semua proses yang kita lewati ini. Satu pandangan yang sangat optimistik ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Segala puji bagi Allah terhadap semua yang terjadi, baik plus maupun minus, baik sesuai harapan maupun tidak sesuai harapan. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ya, selalu menyikapi sesuatu itu dengan sangat positif dan tidak ada keluhan-keluhan atau satu negatif thinking ya, di dalam menghadapi kehidupan yang di luar jalan peristiwa-peristiwanya itu muncul di luar dugaan-dugaan kita sebagai manusia biasa. Jadi yang tadi menjaga tata nilai ya, kata Anies Baswedan, yang penting itu. Yang kedua, selain menjaga tata nilai adalah selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa, meskipun peristiwa itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi tidak ada no regrets, tidak ada penyesalan, meskipun dia tidak diusung oleh partai politik sampai detik-detik akhir sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Oke, opsi independen karena tadi tidak cukup waktu. Bagaimana dengan opsi tidak cukup waktu dan pada waktu itu belum memutuskan akan maju atau tidak? Waktu itu Anda masih berkontemplasi apakah kemudian akan maju atau tidak? Sesudah ada banyak permintaan rute pilkada, rute independen. Anda menyesalkan itu? Nggak ada yang saya sesali atas seluruh proses ini, karena saya yakin bahwa semua usaha yang kita jalani itu usaha yang satu menjaga tata nilai, yang kedua pasti ada hikmah dari semua proses yang kita lewati ini. Oke, opsi independen karena tadi tidak cukup waktu. Bagaimana dengan opsi tidak cukup waktu dan pada waktu itu belum memutuskan akan maju atau tidak? Waktu itu Anda masih berkontemplasi apakah kemudian akan maju atau tidak? Sesudah ada banyak permintaan warga, baru saya mau memutuskan untuk maju. Bagaimana dengan opsi bergabung dengan partai politik yang sudah mengusung Anda menjadi kader partai politik? Itu opsi yang pernah Anda pertimbangkan? Bukan hanya pernah saya tawarkan. Anda menawarkan diri menjadi kader? Ya. Partai apa? Salah satu dari 3 partai pengusung. Ketika Pilpres kemarin, saya sampaikan bahwa karena saya sudah diusung, maka saya siap untuk menjadi kader. Tapi justru dijawab oleh pimpinan partainya, nggak perlu jadi kader, karena kita tetap akan mengusung, Anda jadi kader atau tidak. Justru kalau Anda tidak jadi kader, maka 3-3 ini bisa mengusung dengan leluasa, nggak ada beban, karena Anda bukan menjadi bagian dari salah satu. Tapi opsi itu saya tawarkan, dan kemudian kenapa waktu itu Anda merasa perlu menawarkan itu untuk ada yang baru ya, kandidat pencalonan, atau karena memang Anda merasa di negeri ini kalau tidak jadi kader parpol itu akan sulit untuk bergerak dalam sistem politik? Nah, saya melakukan ini sebagai usaha saya untuk bisa memberikan dukungan kepada partai yang mengusung, karena mengusung maka saya akan dukung dengan cara saya menjadi anggota. Tapi ternyata malah justru sudahlah, Anda jadi milik semua saja, milik tiga-tiganya, jangan milik salah satu, milik tiga-tiganya, sehingga Anda bisa pakai seragam tiga-tiganya, bukan seragam satu aja. Jadi itu
Ada 3 partai yang mengusung Anda waktu itu. Ya salah satu lah. Nasdem, PKS, PKS PKB. lah. Ini partai yang pertama kali mengusung. Udah salah satu lah pokoknya. Yang warnanya yang Anda pakai sekarang bajunya. Ini kan selalu dipakai bajunya. Yang baru kongres. Ini kan selalu Nasdem dipakai. maksudnya. Oke, saya menghargai kalau Anda tidak mau menyebut. Tapi yang jelas opsi itu pernah Anda sampaikan. Oh iya. Ya. Jadi Anda memang berkeinginan, Anda memang Jadi kader merasa kalau mau partai. dapat posisi, kalau mau berkuasa, kalau mau membuat perubahan di negeri ini, ya harus lewat partai politik, ya harus jadi kader partai politik. Kalau tidak ya akan susah untuk dapat dicalonkan. Begini. Najwa nekat ya, pengen tahu. Dia menawarkan diri sebagai kader partai apa. Ya warnanya biru itu Nasdem ya. Bukan PKS ya. Tapi Anies nggak mau menjawab. Ini warna biru kan selalu saya pakai katanya. Satu jawaban yang memang menjaga perasaan ya partai lain. Satu sikap yang penuh dengan wise ya, kebijakan. Apa istilah wise itu? Apa sih istilah wise itu? Wise itu bijaksana gitu loh maksudnya. Gitu kan Mas Anies, memang kuncinya itu kan? Jadi gini, jadi kader atau tidak itu bukan sesuatu yang dijauhi, sama sekali tidak. Jadi kalau bahkan pada saya ceritakan dalam Pilpres itu saya menawarkan untuk menjadi kader dan Dari zaman institusi partai politik ya memang institusi yang ada untuk mengikuti kontestasi itu kenyataannya. Dan saya mencatat Mas Anies jejak langkah politik Anda. Anda ikut konvensi Partai Demokrat 2014. Kemudian Anda maju Pilkada 2017 lewat PKS dan Gerindra. Anda maju Pilpres lewat Nasdem, didukung PKS dan PKB. Pilkada 2024 hampir maju lewat 4 partai politik dan kemudian tidak jadi. Kutu loncat Anies Baswedan nih, petualang politik, hanya mau memanfaatkan partai-partai, tidak mau berkeringat, maunya hanya dapat jabatan, tidak mau terikat, terus terang tidak mau susah-susah, maunya langsung di posisi paling atas. Dari semua itu yang gimana tadi disebut, jawabnya? Saya diundang oleh partai politik. Saya tidak mendatangi dan minta. 2013 saya diundang untuk mengikuti konvensi. Yang mengundang Pak Jero Wacik. Dijelaskan, dan pada waktu itu saya juga termasuk berpandangan bahwa yang namanya proses nominasi itu harus ada proses seleksinya. Makanya ketika saya sering mengatakan itu, waktu itu saya sebagai pengamat, dan sebagai pengamat saya diundang, saya ikuti sebagai konsekuensi dari apa yang menjadi pikiran saya. Kemudian ketika Pilkada 2016, 2017, DKI, jelas saya berada dalam posisi diundang untuk ikut last minute. Anda baru di reshuffle waktu itu Mas? 2 bulan sudah saya reshuffle, dan saya bukan menjadi bagian dari Gerindra ataupun PKS. Saya diundang untuk menjadi calon dan saya terima undangan itu. Jadi posisinya saya mendapatkan undangan untuk ikut. Lalu ketika Pilpres kemarin dimulai dengan Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh melakukan langkah yang sangat berani pada waktu itu, karena beliau mengundang saya untuk menjadi calon, beliau menetapkan saya sebagai calon, belum ada partai yang lain. Dan konsekuensi dari beliau menetapkan Anies sebagai calon, dia mengalami tekanan politik yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau tadi bilang nggak ada tekanan politik, itu nyata dialami oleh Partai Nasdem. Dan selama itu Pak Surya Paloh tidak bergeming sampai ke ujung, sampai selesai Pilpres. Apakah saya datang mendaftar? Tidak. Beliau mengundang. Jadi boleh aja dilihat dalam rekam jejak itu. Rekam jejaknya adalah rekam jejak saya mendapatkan undangan. Dan kenapa saya melihat ini perlu saya tegaskan? Alhamdulillah kita ini bekerja bersama. Kalau saya sering analogikan begini, ada yang bisa menyetir
tapi tidak ada kendaraan. Jadi satu desakan atau satu provokasi Najwa Shihab itu langsung ditangkis oleh Anies Baswedan dengan sangat jernih ya, bahwa menurut Najwa Shihab Anies ini mau enaknya aja ya, ikut pilpres, ikut pilkada, nggak berdarah-darah, tapi pengen mencari posisi politik yang tinggi ya. Tetapi menurut Anies Baswedan, untuk keseluruhan proses-proses politik yang dia alami, baik sebagai calon gubernur ya, waktu itu bakal calon gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta maupun bakal calon presiden, semuanya dia berawal dari undangan dari tokoh-tokoh partai untuk kasus gubernur DKI Jakarta. Dia ditawari ya, untuk maju oleh PKS dan Gerindra, tapi tadi tidak disebutkan. Yang pertama ngundang itu apakah PKS atau Gerindra tahun 2016 itu. Kemudian waktu Pilpres itu juga dia tidak mendaftarkan diri, tapi diundang oleh Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Konsekuensi dari dia mengusung Surya Paloh atau Nasdem mengusung Anies Baswedan, kata Anies Baswedan barusan, Surya Paloh mendapat tekanan yang luar biasa, tentu dari Mulyono ya, dari Mulyono. Sekarang lagi ngetop tuh Mulyono, dan Surya Paloh katanya tadi tidak bergeming, dia terus mengawal Anies atau mendukung Anies sampai akhir. Kecuali sekarang Nasdem berbalik badan, yang tadinya mengusung Anies menjadi bakal calon gubernur, asalkan wakil nanti itu jangan dari Nasdem. Kata Surya Paloh yang saya lihat waktu itu di media ya, Nasdem mendukung Anies Baswedan menjadi calon calon gubernur Jakarta itu yang didukung Nasdem, saat partai lain tidak ada yang mendukung kan, tapi dengan syarat wakilnya ditentukan oleh Anies sendiri. Dan syarat yang kedua, wakil dari calon gubernur khusus Jakarta ya, itu jangan dari partai Nasdem. Itu satu yang aneh ya, dan tampaknya sikap Surya Paloh akhirnya melepaskan diri dari Anies Baswedan, tidak jadi mendukung dalam proses berikutnya, dan tampaknya tekanan itu mungkin jauh lebih besar dari saat dia ditekan saat mendukung Anies jadi bakal calon presiden. Sehingga Nasdem itu melepaskan Anies seperti dia tidak mau memegang bara api yang masih menyala di tangan Surya Paloh. Ada yang punya kendaraan tapi nggak ada yang nyetir. Dan kemudian kita kolaborasi antara saya sebagai calon dan partai sebagai pengusung. Jadi ini bukan sekedar 23 menit saya datang lalu melakukan transaksi lalu kemudian saya beli partai, enggak tuh. Partai mengundang saya dan saya menerima ini sebagai panggilan tugas karena proses politik harus lewat partai politik. Jadi itu yang terjadi. Boleh aja dilihat merekam jejak itu semua. Nah, yang mengundang berbeda-beda. Saya beri contoh. Ketika PDI Perjuangan mengusulkan Anies menjadi calon gubernur, saya tidak pernah terfikir diusulkan oleh PDI Perjuangan di DKI Jakarta. Kenapa PDI Perjuangan jelas tidak mengusung Anies di 2017 pada pilkada, jelas tidak mengusung dalam pilpres, betul kan? Jadi tidak terbayang. Dan selama Anda menjadi gubernur, oposan paling kencang itu DPRD-nya PDI Perjuangan. Sekarang di mana letak kutu loncatnya itu? Kalau saya melihat malah ini adalah sebuah wisdom, sebuah keterbukaan yang ditunjukkan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menunjukkan pada semua, ini semua adalah anak bangsa, ini semua adalah putra republik, ini adalah orang-orang yang berjuang untuk republik. PDI Perjuangan tidak jadi mengusung Anda, Mas Anies? Iya, tapi bahwa mereka mengusulkan dari Jakarta itu adalah bukti bahwa bukan Anies mendatangi PDI Perjuangan dan minta diusulkan. Jadi ungkapan tadi
itu ungkapan yang tidak mendasarkan pada kenyataan. Itu mendasarkan pada imajinasi. Kalau tunjukkan kenyataan, loh, saya diundang, diajak, dan saya melihat ini sebagai tanggung jawab untuk kerja bersama. Partai-partai ingin melakukan tanggung jawab. Jadi dia menolak dengan keras ya istilah kutu loncat yang dan dia melihat ada nama si A, ada nama si B, lalu mereka memutuskan untuk mengundang si A untuk terlibat dalam sebuah kerjasama. Oke, Mas Anies, tapi berarti agak berbeda nih ketika kemudian Anda mengatakan partai-partai mengajak bekerja sama, itu kan berarti mereka secara otonom bisa melakukan itu, buktinya bisa mengajak Anda. Berbeda dengan narasi yang disampaikan bahwa partai-partai tersandera. Jadi yang mana nih, partai-partai bebas bisa mengajak bekerja sama atau partai tersandera? Ada dua conflicting statement yang Anda keluarkan. Bukan. Itulah sebabnya ketika di daerah mereka memiliki itu. DPW, DPD, mereka memiliki ruang untuk mengekspresikan. Tapi ketika sampai kepada keputusan di tingkat atas nasional, maka ada faktor lain di situ. Itu yang saya katakan tadi. Faktor lain yang mereka tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi aspirasi DPW-nya, DPD-nya. Coba lihat di daerah lain. Ada kasus-kasus tadi saya sampaikan tuh, seperti di Banten, seperti tempat-tempat lain di mana aspirasi dari masyarakat dari bawah itu mandek. Nah, termasuk kasus di Jakarta. Apakah kemudian itu salah satu alasan mengapa Anda mempertimbangkan untuk membuat partai politik yang baru? Ya, jadi begini, setelah selesai proses Pilpres, banyak dari pendukung yang kemarin ikut memperjuangkan, yang kemarin mendukung, merasa aspirasi yang mereka miliki untuk perubahan itu tidak lagi dibawa. Kenapa? Karena keinginan untuk melakukan perubahan dititipkan kepada partai-partai, kemudian partai-partai ini tidak lagi berada di dalam posisi perubahan, tapi sudah ikut pada posisi keberlanjutan. Sehingga muncul aspirasi itu kuat. Nah, saya tidak mau gegabah. Saya akan hati-hati. Tetapi saya tidak menutup opsi untuk bikin partai, pembentukan ormas ataupun partai. Karena aspirasi itu ada. Kita akan lakukan keseriusan. Jadi Anies Baswedan itu selalu mendalilkan atau mengambil langkah-langkah politiknya berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang, termasuk dalam pembentukan partai itu aspirasinya untuk gagasan perubahan harus dilembagakan, perlu dibentuk sebuah wadah ya, supaya Anies tidak dicampakkan oleh partai-partai seperti sekarang ya. Jadi dia selalu mendasarkan, ini pikiran Anies Baswedan yang penting untuk dicermati, dia bergerak atas dasar partisipasi publik yang memang muncul, yang memang ada, dan dia mencoba menangkap itu. Sebagaimana juga dia tidak mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur saat itu dan menempuh jalur independen karena pada bulan April itu terlalu banyak masyarakat dari kaum miskin kota Jakarta untuk mendorong dia supaya maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta periode kedua ya. Setelah ada desakan atau ada aspirasi itu dia baru terpikir untuk maju. Dan juga partai-partai yang ada yang untuk mengusung Anies itu tidak dia minta untuk mendukung Anies, tapi justru partai itu mengundang dia untuk maju menjadi calon wakil atau calon gubernur DKI, termasuk satu langkah yang mengejutkan dari DPD atau DPD Dewan Pimpinan Daerah PDIP yang justru meminta Anies untuk maju menjadi bakal calon gubernur Jakarta. Padahal PDIP dalam rekam jejaknya itu tidak pernah mendukung Anies Baswedan, baik dalam Pilpres 2024 maupun sebelumnya dalam Pilkada DKI 2017. Justru lawan dari PDIP adalah Anies ya, tapi aspirasi untuk maju menjadi gubernur itu justru juga muncul dari PDIP. Jadi poinnya, Anies termasuk dalam konteks pembentukan partai baru, Anies tidak ingin dengan gegabah mendirikan partai baru, tapi dia juga mempertimbangkan satu kenyataan historis bahwa
ada aspirasi ya untuk mendukung gagasan kesetaraan dan keadilan ya, dalam bentuk satu institusi yang lebih terlembagakan, baik ormas maupun partai politik, berdasarkan aspirasi yang ada di masyarakat, bukan semata-mata keinginan Anies Baswedan. Itu yang kita tangkap dari percakapan dengan Najwa Shihab ya, yang terus dia mencoba untuk melihat Najwa Shihab sangat bagus karena dia mencoba untuk memancing atau membuka perspektif baru yang mungkin belum muncul ya. Soal kutu loncat tadi, ternyata kita baru tahu bahwa Anies berjuang itu ya, Anies berjuang lewat partai itu ternyata bukan keinginan Anies, tapi memang diundang oleh partai-partai itu, baik ketika konteksnya adalah Pilkada DKI 2017 maupun Pilpres 2024 ya. Yang mengusulkan dalam Pilpres waktu itu kita tahu adalah Surya Paloh tahun 2022 bulan Oktober kalau tidak salah ya. Setelah Anies Baswedan selesai jadi gubernur DKI Jakarta. Untuk mengkaji, untuk menakar, bukan sekedar karena euforia dari lingkungan sekitar. Ayo bikin partai, ayo bikin ormas, kemudian kita jangan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah langkah yang punya tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab politik, dan soal kepercayaan dari publik. Karena itu harus dilakukan dengan matang. Tanggung jawab konstitusional, bukan sekedar euforia sesaat. Dan tanggung jawab momentum penting, tapi kematangan juga penting. Nah, ini yang saat ini saya sedang pertimbangkan dengan seri. Dalam video-video sebelumnya saya menekankan pentingnya momentum ya, dan tidak terpikir dalam video saya itu tentang kematangan yang diperlukan ya, bukan hanya sekedar memanfaatkan momentum yang tiba untuk pembentukan partai ya. Jadi saya belajar dari Anies Baswedan pentingnya kematangan ya, dalam satu ngambil keputusan yang penting ya, tidak sekedar berdasarkan euforia atau gelora keinginan lingkungan yang memang menghendaki adanya partai baru, dan juga tidak berdasarkan satu semangat yang menggebu-gebu dari masyarakat, tapi betul-betul karena ini merupakan tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab trust kepercayaan dari masyarakat, maka harus dipersiapkan secara matang, tidak berdasarkan euforia ya, semangat yang meluap-luap sehingga kita mengambil keputusan. Diperlukan satu sikap yang lebih matang dan mungkin lebih penuh dengan wisdom, dan juga lebih tertata rapi ya untuk jangka panjang. Ada beberapa yang ditugaskan untuk melakukan semacam kajian, dan dari situ nanti kita putuskan. Oh, dikaji dulu. Bikin partai ini untuk kendaraan Anies Baswedan berkuasa? Ada aspirasi yang menginginkan perubahan, dan aspirasi itu kemarin dititipkan ketika kami berkeliling ke seluruh Indonesia, dan itu ada wujud ke 130 kota. Jadi pertanyaan Najwa Shihab bagus ya. Pembentukan partai itu apakah satu kendaraan untuk Anies berkuasa, tetapi Anies dengan tangkas langsung menangkis ya tuduhan atau pertanyaan Najwa Shihab, tapi partai yang akan didirikan atau ormas itu adalah untuk membawa gagasan perubahan. Gagasan perubahan itu intinya dua, yaitu kesetaraan dan keadilan. Menegakkan keadilan untuk semua kelompok masyarakat, tidak hanya untuk kelompok Islam, ada kelompok Tamil, Hindu, agama-agama yang lain, kelompok-kelompok yang lain, dan juga memperlakukan kelompok-kelompok itu dengan secara setara, ya, tidak ada diskriminasi. Itulah gagasan yang masih tampak jelas ya, yang keluar dari celah-celah bibir Anies Baswedan, dan gagasan keadilan dan kesejahteraan dan kesetaraan itu, dan pembelaan terhadap orang-orang, kepentingan orang banyak, dan pembelaan terhadap kaum duafa, kaum yang dilemahkan oleh struktur, itu tidak pernah muncul ya, ucapan-ucapan itu dari bibir Prabowo ya. Prabowo hanya mengeluarkan bahasa tentang persatuan, bahasa tentang kekuatan, bahasa tentang pentingnya bersatu, kerjasama untuk membangun negeri. Tapi dalam konteks Anies Baswedan tentu mudah dipatahkan. Yang penting itu bukan persatuan. Buat apa persatuan kalau tidak ada keadilan, kan gitu. Jadi memahami Anies adalah keadilan,
dan kesejahteraan, memahami Prabowo dan Kim plus adalah koalisi besar dan tidak perlu keadilan dan tidak perlu etik. Bahkan dalam perspektif Magnus Suseno, jangan pilih pemimpin yang meludahi etik. Siapa? Ya Anda bisa simpulkan sendiri. Suara lebih dari 40 juta orang yang menginginkan perubahan. Jadi ini bisa menjadi sebuah tempat bagi siapapun ingin perubahan di berbagai level, di kabupaten, provinsi, kota, termasuk nasional. Jadi ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang 40 juta orang lebih nih yang menginginkan perubahan nih. Yang kemarin memang narasinya narasi perubahan. Jadi ketika akhirnya diputuskan untuk ikut partai atau membentuk partai atau membentuk ormas, adalah tentang membawa aspirasi ini. Perubahan. Dan dalam sebuah negara demokrasi itu adalah sesuatu yang sah untuk dikerjakan. Sesuatu yang sah, tapi real politiknya sesuatu yang amat agak susah juga ya. Kelihatannya Najwa Shihab itu untuk mematahkan ya atau memojokkan ya Anies Baswedan ya. Bagus juga karena dia mencoba juga punya semacam side argumen ya Najwa Shihab ya, guna tentu mendapatkan respon intelektual yang dari Anies secara memadai ya. Bagaimana Najwa Shihab itu kemudian tesis-tesis pemikirannya diuji di depan Anies Baswedan, termasuk yang poin tadi kutu loncat tuh kita jadi baru tahu ternyata dengan argumentasi dan track record dan rekam jejak yang secara kronologis tadi itu langsung tidak benar itu soal kutu loncat yang membuat Anies itu maju tanpa perlu capek-capek, hanya mengandalkan fasilitas partai dari orang lain ya. Bagus juga. Ya kita lihat Najwa Shihab ya, mau ngomong apa lagi mungkin lebih tajam lagi. sangat tidak mudah. Butuh uang, butuh pengorganisasian, butuh banyak kerja hal bersama untuk bisa kan. ada partai politik yang bisa berkontestasi. Kalau cuma deklarasi, hey saya punya partai, itu mudah Mas Anies. Tetapi untuk kemudian partai itu bisa betul-betul maju dalam pemilu. Kelihatan jadi Najwa Shihab jadi seperti childish ya, kekanak-kanakan ya, bicara tentang proses politik kepartian ke depan di depan Anies Baswedan yang sudah pernah jadi gubernur dan sudah memiliki satu bacaan yang panjang tentang politik, dan dia suka membaca buku-buku sejarah dan biografi orang-orang besar yang selalu berjuang untuk mengubah sejarah. Dan tampaknya dalam konteks ini pertanyaan atau satu ungkapan dari Najwa Shihab itu kelihatan seperti kekanak-kanakan ya. Sorry nih Mbak Najwa. Anies akan mudah mematahkan asumsi-asumsi atau spekulasi intelektual dari Najwa Shihab. Kita lihat apa jawaban Anies Baswedan. Itu kemudian menyodorkan gagasan dan menyodorkan orang-orangnya, itu kan prosesnya sangat tidak mudah. Ya. Anda menyadari itu dan tetap mempertimbangkan ini? Tentu. Jadi kalau kita mau berjuang, ya pasti akan menghadapi tantangan itu. Ketika saya diputuskan untuk menjadi, dia tahu masalahnya sulit ya. Ini kan sesuai dengan ucapan dari Imam Al-Ghazali, satu pemikir filsuf atau sufi dari dunia Islam yang hidup di abad lahir 1858 dan wafat 1111, pengarang dari kitab Ihya Ulumuddin dan banyak kitab-kitab yang lain. Dia mengatakan semakin tinggi, semakin mulia yang cita-cita atau sesuatu yang ingin dicapai, maka semakin sulit ya jalannya, dan semakin besar pengorbanan untuk mencapai satu keinginan yang tinggi itu, kata Imam Al-Ghazali. Dan itu disadari oleh Anies Baswedan ya. Kata Imam Al-Ghazali dalam bahasa Arab yang terkenal, idza azumal matlubu wa syaraf sa'uba maslakuhu wa kathurat tahiyatu. Semakin tinggi cita-cita, semakin agung dan mulia apa yang mau kita capai, sa'uba maslakuhu, maka semakin sa'uba, makin sukar jalan untuk mencapainya, berliku-liku, melereng, jatuh dan bangun untuk mencapainya, up
and down untuk mencapai cita-cita azuma wa syaraf tadi yang agung dan mulia. Wa kathurat dhahiyatu, maka juga untuk mencapai cita-cita besar itu maka juga wa kathurat dhahiyatu, semakin besar pengorbanan untuk mencapainya. Dan itu di satu hukum besi sejarah dan Anies memahami itu. Calon presiden, ya konsekuensinya berjuang ada pengorbanan. Saya harus keliling Indonesia. Saya ketika ketemu dengan jurnalis internasional, ketemu saya, Pak Anies jadi capres Indonesia itu sulit, Pak Anies. Ini ukurannya itu dari Aceh sampai Papua, itu seperti dari London sampai Ankara. Berat sekali buat Anda sebagai calon. Kemudian penduduknya 270 juta lebih. Berat sekali Anda sebagai calon. Ya dia datang dari sebuah negara yang cuma 5 juta, 6 juta. Jadi saya katakan ya memang iya. Karena kondisi kita memang besar seperti ini. Sama seperti pertanyaan Nana tadi. Iya, kalau memang partai politik tentu akan berat. Kenapa? Ini sebuah negeri yang amat luas. Penduduk amat banyak. Sebarannya luar biasa. Dan aturannya mengharuskan ada cabang di mana-mana. Ya itu kenyataan yang harus kita jalani jika rute itu diambil. Jadi kita ketika memilih sebuah jalan perjuangan, maka kita akan bisa rentang bagaimana kita melewati itu semua dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, bersama dengan orang-orang yang memiliki gagasan yang bersama-sama orang lain yang karena punya saya gagasan yang gelombang yang sama ya. Bila keputusan nanti adalah melakukan itu, saya rasa ada orang yang cukup banyak mau memperjuangkan. Tapi sekarang kita belum putus gini. Sekarang dalam fase mengkaji, termasuk mengkaji seluruh beban itu. Itu disadari. Ada katakan momentum penting. Dan dari mulai statement Anda keluar, sudah banyak kemudian analis-analis politik yang memberikan saran-saran. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan, karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nanti kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya. Nah, itu biar dirundingkan sama-sama aja. Oke. Mas Anies, penutup saya mau tanya soal Jakarta sedikit. Sudah ada 3 pasang calon. Yang satu didukung 15 partai politik, diusung 15 partai politik, yang satu diusung 1 partai politik, yang satu independen. Anda mau tidak berkomentar tentang 3 pasang calon ini? Gini, terlalu awal untuk sekarang saya menyatakan yang mana. Tapi saya menganjurkan kepada rakyat Jakarta untuk melihat satu rencana yang mereka buat. Apa rencana yang disusun oleh para calon ini? Kemudian yang kedua, lihat rekam jejak. Rekam jejak atas masing-masing calon. Apa saja yang sudah mereka hasilkan? Apa saja yang mereka sudah hasilkan di masa lalu? Karena itu dasar untuk menilai ke depan. Kemudian yang ketiga, seberapa dekat mereka dengan ide gagasan yang mereka bawa, sehingga itu akan bisa menyatu. Lalu setelah itu semua ada, nggak ingkar janji dengan apa yang menjadi keinginan. Tidak mungkin bisa ketemu dengan pilihan yang 100% sama, nggak mungkin. Tapi bisa membandingkan. Saya kira-kira samanya 50% dengan si A, mungkin 70% dengan si B, mungkin 30% dengan si C. Itu kira-kira begitu. Nggak mungkin 100% 100%. Pasti ada seperti itu. Jadi menganjurkan untuk membandingkan. Lalu yang menurut saya juga krusial. Menurut orang Jerman berpikir itu membandingkan. Jadi kalau sudah bisa membandingkan berarti dia tanda orang itu berpikir falsafah Jerman. Di sini adalah pastikan Jakarta ini memperhatikan masalah yang ada di kota kita dan relevansi dengan program mereka.
Ada agenda Jadi yang nonton sudah 1.745.874 viewers ya. Selama 14 jam. 8 jam lalu sebelum saya ngantuk sekitar jam setengah 10 itu masih 950.000. Jadi yang nonton terus ya sepanjang malam ini. Luar biasa nih channel dari Najwa Shihab ini ya. Najwa Shihab sudah 10.200.000 subscriber ya. Luar biasa ya. Kekuatan dari narasi ini. Maksudnya kekuatan dari Najwa Shihab sebagai perempuan yang tidak kuat, sebenarnya lembut. Jam biru, jam 3 seperempat ya, sebentar lagi ya. Satu agenda yang Anda mau titipkan ke calon enggak? 3 paslon ini yang menurut Anda urgent harus mereka perhatikan? Ya tentu hati-hati menjawabnya pasti PR dia. Jakarta yang belum terselesaikan. Kami sudah menyusun lengkap gagasan untuk Jakarta 2025-2030. Dan pada waktunya nanti kami akan sampaikan itu Gagasan kepada tertulis, ya? masyarakat Jakarta. Dan mudah-mudahan mereka akan bisa memanfaatkan itu. Jadi ketika kami memutuskan untuk maju di Jakarta, itu ada 2 track. Satu adalah track untuk proses pemilihannya, satu ada track tentang gagasan, substansi kebijakannya. Dan substansi kebijakan udah jadi, dokumennya udah ada. Masya Allah. Dan udah siap untuk dimasukkan kalau kemarin didaftarkan. Nah ini yang nanti kami pada waktunya akan sampaikan ke publik. Anda akan mengendorse salah satu pasangan tidak? Karena itu pertanyaan Najwa. Perjuangan misalnya sudah mengatakan ya kalau didukung Anies Baswedan. Hati-hati jawabnya Anies. Pada saat ini belum ada dukungan. Belum ada dukungan. Tidak menutup kemungkinan. Tapi kita akan lihat dalam perkembangannya nanti seperti apa. Pendukung militan Anda menyerukan untuk golput. Tidak usah memilih 3 pasangan yang ada. Anda menyetujui seruan golput dari pendukung Anda? Itu adalah aspirasi, ungkapan akibat kemampetan ketika aspirasi legitimate yang sudah dibawa juga oleh partai di tingkat daerah ternyata tidak bisa diakomodasi di tingkat keputusan nasional, sehingga muncul aspirasi itu. Jadi ini bukan semata-mata, saya melihatnya nih, bukan semata-mata soal penolakan terhadap calon A dan calon B tapi atau calon C, tapi atas proses yang sedang terjadi. Dan inilah yang sebenarnya harus dikoreksi. Jadi saya melihat pada ujungnya kita semua akan ada tetap 3 pilihan. Tapi ungkapan kekecewaan itu muncul, saya rasa bukan hanya di Jakarta, di berbagai wilayah yang muncul kota kosong karena aspirasi warga tidak diakomodasi. Itu hal semacam ini muncul. Nah, itu legitimate, tapi pada ujungnya pilihannya 3 yang disebut sebagai pemilu, hasilnya bergantung kepada siapa yang paling tinggi. Kalau pemenang pun itu mendapatkan kurang angka suara dari atau 50. partisipasi politiknya sangat rendah, ya tetap dibagi berdasarkan jumlah yang dipilih. Kita ada sebetulnya ada 7 juta pemilih sekarang. Bila partisipasinya rendah, ya tetap persentasenya berdasarkan partisipasi, bukan persentase berdasarkan jumlah DPT. Artinya Anda tidak akan merestui pendukung Anda yang golput, atau Anda akan memahami, atau Anda akan lebih jauh menyerukan seperti halnya di pemilu kemarin Anda menyerukan jangan golput. Sikap Anda akan seperti apa, Mas Anies? Ya, gini, ini ada yang namanya psikologi. Ya, psikologi ini ada suasana. Suasana ini sekarang ini adalah suasana kecewa. Kecewa ya. Dalam suasana kecewa, maka ungkapan-ungkapan itu akan bermunculan. Karena memang kenyataannya ada kekecewaan. Biar ini jalan, ya nggak apa-apa itu sebagai sebuah aspirasi. Tapi nanti di November ujungnya ya pilihannya cuma 3. Jadi pada fase ini hormati kekecewaan itu, hargai itu, dan jangan salahkan. Tapi nanti di ujung kita tahu bahwa pilihannya nggak akan nambah pilihannya itu, kecuali kalau ada pilihan tambahan 3 calon, terus ada kotak keempat. Kotak keempatnya apa? Tidak semuanya. Nah kalau muncul aturan baru, lain cerita tuh.
Ini Anda mengusulkan? Nah, ini kan cerita nih. Kalau ada begitu, rasa ini Anda memberi ide nih pada pendukung Anda. Kan aturan hukumnya nih. Oke. Jadi kalau itu ada aturan itu, maka itu menjadi saluran. Di beberapa negara ada seperti itu. Nah, jadi poin saya adalah ungkapan yang sekarang ada itu adalah hormati, kekecewaan tadi Anda bilang. Cerminan dari kondisi sekarang. Oke. Sementara pemilu masih 3 bulan lagi. Kita lihat ke depannya. Tapi kita harus realistis. Pada ujungnya hanya ada 3 pilihan. nama 3 untuk dipilih. Pertanyaan terakhir, menyambung yang tadi Anda katakan, pendukung Anda kecewa. Anda kecewa, Mas? Saya mensyukuri semua yang saya jalani. Satu jawaban yang sangat Islami yang keluar dari lubuk hati orang yang beriman, mensyukuri semuanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kata Rasulullah, menghadapi segala keadaan yang sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, maka berikanlah respon alhamdulillah, segala puji bagi Allah ala kulli hal, terhadap segala masalah yang membentur kehidupan kita. Tetap bersikap optimis dan bergantung, memuji, bersyukur kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah dalam kehidupan yang penuh fitnah, dalam kehidupan al-hayatul faniyah, kehidupan yang penuh dengan kesementaraan ini. Saya menyesal tidak bisa membawa aspirasi rakyat miskin kota. Dan saya sampaikan permintaan maaf pada mereka. Masya Allah. Nana, sebelum saya datang ke sini, siang tadi, serombongan dari kampung akuarium datang ke rumah. Menangis mereka di rumah. Mereka memeluk, menangis, dan menyatakan kami ini gelap sekarang. Betul-betul, saya sudah pakai dasi jas karena saya akan menjadi saksi nikah. Mereka datang dan menyampaikan dengan tangisan, Panis, kami gelap. Itu yang membuat saya merasa punya beban moral. Itu yang membuat saya merasa kemarin harus berjuang. Kemarin pada saat MK memutuskan bahwa boleh 7,5%, besoknya kemudian Balek membuat rapat malam itu. Nah, lebih dari 30 kampung di Jakarta bikin doa bersama, jangan sampai terjadi paripurna besok. Itu rakyat miskin kota. Itulah yang menjadi beban saya. Itu yang saya rasakan. Kalau soal calon dan tidaknya, Allah sudah ngatur itu semua. Penyesalan saya bukan soal jadi calon. Yang penyesalan saya adalah ini adalah aspirasi rakyat kecil yang dititipkan bertahun-tahun. Dan saya hari ini tidak bisa membawa itu di dalam proses politik. Ya? Itu satu-satunya hal yang menjadi beban buat saya. Dan kalau saya bicara dengan calon manapun, saya akan ngomong soal ini. Tadi saya bilang sama mereka, udah Mbak Diani, namanya Darmadiani, Mbak Diani, tenang, bismillah, nanti saya akan, nggak bisa, sudah semua emosional. Dan itu ya, Nana, yang saya alami selama beberapa bulan terakhir ini. Jadi, bagi saya, bukan soal menjadi calon dan tidak, tapi misi ini yang saya rasakan sebagai beban, karena saya tidak bisa laksanakan. Membela kaum miskin kota ya. Ada jalan lain untuk ini bisa tetap dikerjakan sehingga rakyat miskin kota di Jakarta bisa mendapatkan ketenangan, keteduhan, kenyamanan walaupun mereka masih prasejahtera. Dan itulah yang kami berikan ketika 5 tahun saya bertugas di Jakarta. Mas Anies Baswedan, terima kasih sudah hadir ke Mata Najwa, sudah datang ke studio Narasi. Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Mata Najwa. Assalamualaikum. Bagus ya di akhir sesi ini. Ya sekarang udah jam 3 malam lewat 24 menit ya waktu parung. Rupanya ada ungkapan-ungkapan penyesalan secara personal dari Anies Baswedan karena tidak bisa ya meneruskan kepercayaan dari kaum miskin kota dan membela mereka karena kendaraan politik untuk maju sebagai pilgub itu tidak dia dapatkan dan tidak ada lagi peluang ya untuk sementara ini membantu mereka dengan kewenangan politik. Tapi dia tadi menjanjikan kaum miskin kota Jakarta yang dibela 5 tahun terakhir waktu Gubernur
Anies Baswedan menjadi gubernur di sana, di DKI, itu mereka merasa terlindungi secara politik dan mendapatkan manfaat dari seorang pemimpin yang adil yang memperhatikan mereka. Dan sekarang keadilan pemimpin itu hilang dan mereka menangis di Lebak Bulus, di rumahnya Anies itu. Dan pada bagian terakhir ini sangat menyentuh ya, sangat mengharukan. Saya sendiri meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.